Bapak Ibu, sebelum kita memulai, mari kita menyanyi dulu himne PKLU dari Gita Bakti 217 bait 1 dan 2. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuat di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Yesus Tuhanku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada hari ibadah saat ini adalah Pendeta Nyonya Yuliana M. Yakob. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita.
cerah dan berkilau. Mari kita doa memohon bimbingan Tuhan. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami memohon Tuhan, kuatkanlah kami agar kami bisa melakukan semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, bimbinglah kami lewat Roh Kudus-Mu agar ibadah kami ini berjalan dari awal pertengahan sampai akhir dalam kuasa kasih perlindungan-Mu. Mari kita bermazmur. Mazmur terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-7 sampai 15. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah ku katakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu, Pekat PKLU yang sangat dikasihi Tuhan, tibalah saatnya bagi kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu kita persiapkan Alkitab kita dari kitab Mazmur 104. Mazmur 104 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-14 sampai 15. Kalau kita sudah menemukannya, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sebagai orang tua yang selalu merasakan kasih sayang Tuhan, menumbuhkan kerinduan pada setiap kami, setiap kali beribadah seperti ini di Pekat PKLU, rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan, curahan kuasa Roh-Mu yang kudus sungguh-sungguh boleh memenuhi hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, mendengar dan renungkan firman Tuhan, kami beroleh hikmat dari firman-Mu. Kami boleh pengertian yang baru untuk tetap memiliki kekuatan dalam meneruskan kehidupan kami untuk menjadi berkat.
Untuk itulah ya Tuhan, seluruh pemberitaan firman Tuhan pada saat ini melalui hamba-Mu, kami menyerahkan di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan jua. Amin. Mari berdiri, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-14 dan 15 yang menyatakan, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Dipersilakan duduk. Selamat pagi, salam sehat buat Bapak Ibu, Oma Opa yang sangat dikasihi Tuhan. Senang sekali kalau kita boleh berjumpa kembali di tahun yang baru, tahun 2021. Dan satu hal yang luar biasa yang tidak boleh kita lupakan, semua hanya karena Tuhan. Tuhan yang harus senantiasa diagungkan dalam kehidupan kita, bukan sekedar ketika kita beribadah seperti ini atau berada dalam satu persekutuan dengan Tuhan, tetapi dimanapun kita ada. Karena bacaan kita, konteks bacaan kita dari Mazmur 104 ini merupakan nyanyian pujian dari pemazmur yang begitu indah. Kenapa saya katakan begitu indah? Karena Mazmur 104 ini mengungkapkan kebesaran ciptaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, keadilan Tuhan, kebijaksanaan Tuhan di dalam karya ciptaannya yang bermuara dan menunjukkan kebaikan untuk seluruh ciptaannya. Dan yang luar biasa buat kita, sebagaimana renungan pada hari Minggu menunjukkan kepada kita bahwa semua ciptaannya itu adalah ciptaan yang baik, yang berdaya guna di dalam penempatan yang sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Dan karena itu juga di dalamnya kita melihat bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Terlepas dari itu semua, bacaan kita juga kali ini mau menunjukkan ya bagaimana makhluk hidup ciptaan Tuhan, bukan saja manusia ataupun hewan, tetapi juga tumbuh-tumbuhan. Bacaan ini mau mengajak kita untuk melihat ada keterkaitan satu dengan yang lainnya. Itu yang membuat juga ketika kita mendengarkan renungan pada hari Minggu, pemazmur yang menyadari akan kebesaran Tuhan melalui ciptaannya, mengajak kita melalui mazmurnya ini untuk senantiasa merawat, memelihara, sebagai bukti kita menghormati agar ada relasi antara kita sebagai ciptaan Tuhan bersama dengan Tuhan, tetapi juga semua ciptaan makhluk hidup yang lainnya juga dapat menikmati, terlebih juga semua ada dalam tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia yang bagaimana? Ya, sebagai manusia. Kalau tema ini mengajak kita untuk memperhatikan bahwa hal-hal yang sederhana pun dapat membuat dan membawa kita menjumpai Tuhan.
Seringkali kita berpikir ketika mau menjumpai Tuhan atau merindukan sesuatu yang besar, kita menjumpai ataupun mencari Tuhan. Tetapi melalui pembacaan ini mau memperlihatkan, menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan kita mau menunjukkan ada kehadiran Tuhan. Kesadaran ini yang begitu penting. Karena kesadaran ini juga yang akan membuat dan membawa kita ketika kita mau melakukan segala sesuatu itu tidak berpikir egosentris atau tidak berpikir tentang akunya, bagaimana kita atau kesenangan kita sendiri, tetapi melihat segala sesuatu ada hubungannya dengan Tuhan maupun kelangsungan hidup kita. Tidak mengherankan kalau kita mengikuti bacaan selanjutnya sampai sore hari, bacaan sore hari itu keserakahan diri bukan ciri citra Tuhan. Artinya ditunjukkan begitu bahwa manusia citra Allah itu manusia yang hidup memperhatikan, mengutamakan Allah, dan orang yang mengutamakan Allah, dia juga melihat dirinya juga dalam kehadirannya dengan lingkungan, dengan alam semesta di mana dia hadir. Dan melalui pembacaan kita ini juga ditunjukkan kembali bahwa semua yang Allah ciptakan itu berguna untuk makhluk hidup, bahkan berguna juga untuk kita manusia. Karena itu ada kesinambungan di dalam pembacaan ini ketika kita melihat Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Nah, di situ kita melihat ada keterhubungan antara manusia juga dengan kebutuhan makhluk hidup yang lain, karena memang sejak awalnya juga kita lihat bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu, entah itu hewan, tumbuh-tumbuhan, dan juga pengaturan waktu dan lain sebagainya, itu dipercayakan kepada manusia untuk mengusahakan, untuk menata layani, dalam arti mengungkapkan rasa syukur dengan hidup bertanggung jawab, meneruskan apa yang Tuhan kehendaki, karena itu ada hubungannya dengan kelangsungan hidupnya juga. Karena itu juga melalui pembacaan ini ayatnya yang ke-14 ditunjukkan Allah yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia. Di situ mau menunjukkan baik rumput atau tumbuh-tumbuhan yang lain itu juga dia dapat bertumbuh dan menghasilkan buah, bukan saja untuk kebutuhan kalau rumput untuk hewan, tetapi juga untuk manusia. Di situ kita melihat selalu dalam Mazmur ini menunjukkan apa yang penting dilihat. Yang pertama-tama selalu ditunjukkan oleh pemazmur itu adalah Allah sebagai sumber segala sesuatu, yang mempercayakan segala sesuatu yang diciptakan untuk juga kelangsungan hidup ciptaannya menjadi tanggung jawab manusia. Kemudian manusia yang punya tanggung jawab juga harus mengetahui dan menyadari bahwa semua yang diciptakan itu, kalau saya tadi katakan, tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri. Gitu ya. Ketika dia mengetahui fungsi segala sesuatu, seperti misalnya sebagai contoh dalam bacaan kita ini, anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri-seri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Di situ ditunjukkan untuk dapat kita mengerti tujuan ciptaan Allah yang dapat mendatangkan kelangsungan hidup itu terlihat di sini. Betapa pentingnya hati kita. Hati yang bagaimana? Hati yang tertuju kepada Allah, hati yang mengenal Allah, hati yang mempunyai hubungan dengan Allah. Karena itu yang akan membuat kita tahu kehendak Allah,
Tanpa itu semua kita tidak tahu kehendak Allah, dan itu yang terjadi sehingga ketika manusia dipercayakan segala sesuatu, kalaupun dia tahu kehendak Allah tapi dia lebih memilih kata hatinya untuk kepentingannya ketimbang kehendak Allah. Karena itu melalui pembacaan ini, kalau di dalam temanya mengajak kita untuk menjumpai Tuhan di hal-hal yang sederhana, dan di situ tentunya menyadari kita sebagai orang tua, apalagi sebagai orang tua lanjut usia. Umumnya tentunya PKLU di GPIB Menara Kasih ini adalah PKLU yang sudah bukan saja punya anak, cucu, tetapi juga dipercayakan oleh Tuhan. Mungkin kalau belum ada cucu, ada anak-anak yang sangat membutuhkan teladan. Dan keteladanan itu hanya mungkin ketika kita yang juga dalam kehidupan di usia lanjut umumnya itu tidak berpikir lebih. Kalau saya berani mengatakan itu, saya banyak berkomunikasi, berhubungan, bahkan saya sendiri sudah memasuki usia lanjut usia ya, PKLU. Kalau di GPIB disebutnya PKLU muda, usia 60 itu, 60 setengah lah boleh dikatakan seperti itu. Dan di dalam percakapan, pelayanan itu sangat mengenal. Tidak ada hal yang lebih yang dipikirkan oleh PKLU yang takut akan Tuhan itu. Selain hatinya maunya diisi oleh kebaikan ataupun oleh kasih Tuhan. Karena itu yang akan membuat di dalam hal yang kecil kita tidak menyepelekan. Di dalam hal-hal yang sederhana kita selalu diingatkan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan yang memberikan kepekaan, kita akan selalu diingatkan bahwa ketika kita hadir dimanapun, bahkan ketika tidak ada orang, kita berhadapan dengan lingkungan hidup, dengan tumbuh-tumbuhan, kita tidak seenaknya. Atau mungkin karena kita menyukai, misalnya sebagai contoh, tanaman. Sekarang kan musim orang senang dengan tanaman hias. Melihat, wah ini gak ada pemiliknya, boleh juga nih, gak ada yang lihat. Bahkan kadang-kadang ada orang beriman yang mengatakan seperti ini. Ketika mau mengambil, kan kita udah minta, tapi orangnya gak ada. Saya bilang, dia katakan, minta ya Pak. Dia kata, minta ya Bu. Nanti bilangnya nanti gitu ya. Itu mungkin kita memandang hal yang sederhana, hal sepele, nanti bisa lah di bumi. Tetapi di sini kita melihat betapa pentingnya hati untuk dapat membuat kita bahwa di tengah-tengah kehidupan yang sederhana pun, di tengah-tengah situasi yang kita anggap mungkin itu gak masuk hitungan, ada Tuhan. Jangan dilupakan. Nah, sebagai orang tua lanjut usia, PKLU ini walaupun dalam pelayanan usianya masih sangat muda, tetapi sebagai orang tua dengan pengalaman yang ada, kehadiran PKLU itu begitu penting, tetap dipakai oleh Tuhan untuk memberikan teladan. Teladan yang kita lah yang dipanggil untuk mengingatkan anak-anak, cucu-cucu kita bahwa di tengah-tengah situasi, di dalam hal-hal yang sederhana, kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Karena itu temanya menjumpai Tuhan di hal-hal sederhana. Jangan nanti ketika kita punya kerinduan yang mungkin membutuhkan dana yang besar, persiapan yang begitu matang, baru kita datang pada Tuhan. Tetapi di sini melalui konteks bacaan ini yang menunjukkan bahwa Tuhan memberikan makanan, minuman, pertumbuhan dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia yang punya akal budi, adalah untuk membuat orang menikmati sukacita. Kalau dikatakan muka berseri dan juga hati yang tentunya dipenuhi dengan suasana sukacita Tuhan. Karena itu makanan yang menyegarkan hati manusia. Makanan apa itu dia? Apalagi kalau bukan makanan dari mulut Tuhan, dari firman Tuhan. Karena itu yang akan memberikan hikmat, memberikan pengertian, memberikan pengetahuan. Sehingga ketika kita memiliki semuanya itu, kita tahu
tahu untuk apa itu dia. Tentunya untuk kemuliaan Tuhan yang juga dapat dirasakan oleh makhluk hidup lainnya. Disinilah sebagai orang tua kita melihat bahwa dalam hal-hal yang sederhana kita juga harus menunjukkan bahwa kita berjumpa dengan Tuhan. Kita menjumpai Tuhan di sana. Karena itu kita tidak asal hidup. Kita mau menjaga kelestarian lingkungan hidup. Tentunya itu untuk kesukaan hati yang bersyukur kepada Tuhan, yang nyata juga lewat karya bakti kita yang memperhatikan makhluk hidup yang lainnya. Hanya dengan begitu saya mau katakan siapapun kita, sekalipun kita adalah orang tua lanjut usia, mungkin sudah pensiun, mungkin juga kita berpikir udah gak ada pekerjaan. Ada. Selama kita hidup ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Paling tidak melalui bacaan ini untuk memahami Tuhan yang memberikan makanan, minuman, untuk juga kita lestarikan lingkungan hidup yang memberikan pertumbuhan, tumbuh-tumbuhan untuk kita kecap. Hanya dengan begitu dalam kehidupan yang tersisa adalah kehidupan yang bermakna. Biarlah hal ini yang tetap memberikan semangat dan sukacita bagi Bapak Ibu PKLU untuk tetap melayani Tuhan dengan tetap tinggal dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan dan juga sesama. Amin. Kita masuk dalam saat teduh pribadi. Saat teduh selesai, mari kita responi firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti 284 bait 1. Di jalan hidup yang lebar sempit, ora sedih berlarang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku dalam berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risa padat. Mari kita bersatu di dalam syafaat. Kita berdoa. Dari lubuk hati kami yang terdalam, ketika kami mendengar lagi firman Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan buat setiap kami. Apalagi ketika kami membaca, mendengar, dan berada di sekitar firman Tuhan. Tuhan menunjukkan siapapun kami, bahkan makhluk hidup ciptaan Allah yang lainnya, yang seringkali tidak kami pandang, kami menyepelekan. Di sana kami dapat menjumpai Tuhan. Bahkan di sana Tuhan mau menunjukkan makna hidup yang dapat kami pupuk kembangkan ketika kami merawat, ketika kami melihara, untuk Tuhan juga bekerja memberikan pertumbuhan yang baik dan hasil yang baik, yang pada akhirnya bukan saja mencukupi makanan minuman untuk makhluk hidup yang lain, tetapi terlebih menyukakan hati kami sebagai manusia mahkota ciptaan Allah. Karena itu selaku pekat PKLU, baik pengurus maupun anggota, ketika kami memasuki tahun pelayanan yang baru, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih karuniamu selalu memenuhi kehidupan kami, sehingga melalui Badan Pengurus Pelkat PKLU di Menara Kasih ini, pada hari ini kami boleh kembali lagi beribadah bersama-sama, walaupun kami masih ada di rumah kami masing-masing
untuk kebaikan, kesehatan, bahkan kemuliaan nama Tuhan dapat nyata dalam kehidupan kami. Semua kami laksanakan dengan penuh syukur dan sukacita. Biarlah kepujian bagi nama-Mu boleh tetap nyata dalam kehidupan kami, sekalipun dalam usia yang semakin lanjut, tetapi kami percaya dalam iman yang menengadah tertuju kepada Allah. Maka kuat kuasa ilahi-Mu memberkati kehidupan kami, membuat kami menjadi manusia citra Allah yang tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami memperhatikan kehendak Allah agar kami boleh meneruskan kasih, kebenaran, dan keadilan di dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan yang berharga ini, kami mengucap syukur karena Tuhanlah yang sudah memberkati gereja Tuhan. Mulai dari presbiter, pendeta ketua majelis jemaat, bersama juga dengan penatua diaken, bahkan juga pendeta-pendeta emeritus yang berdomisili di Menara Kasih. Begitu juga dengan pengurus pelkat yang ada, ke-6 pelkat yang ada. Tuhan selalu menyatakan kasih-Mu menjadi mata rantai dalam relasi kami. Bahkan Tuhan jugalah yang memperlengkapi dengan senjata rohani Allah, lebih lagi untuk pengurus pelkat PKLU. Biarlah berkat ilahi-Mu jugalah yang memberi kekuatan tetapi juga kerendahan hati untuk dapat membuat seluruh pengurus mulai dari ketua sampai kepada pengurus pelkat PKLU di PJ di sektor-sektor yang ada boleh bersatu, bergandengan tangan melakukan segala sesuatu sebagai persembahan yang hidup dan harum untuk berkenan kepadamu dan memuliakan nama-Mu saja. Untuk itulah kami tidak melupakan Bapak Ibu anggota pelkat PKLU yang mungkin pada saat ini berada dalam kondisi fisik yang lemah. Biarlah belas kasihan Tuhan Yesus boleh nyata untuk menjamah dan memberkati mereka semua, agar kuasa Allah jugalah yang memberkati setiap penawar yang diberikan untuk kesembuhan mereka. Berkati juga pendampingan dari anggota keluarga. Kami tetap berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk Ibu Subardi yang masih berada dalam perawatan di rumah sakit. Begitu juga penatua Ibu Yemi Kopi, bahkan juga untuk Diaken Nyonya Seski Christian Nafi, untuk Ibu Yeti Dina Haryanto, untuk Bapak Billy Mangara, untuk Bapak Agam Kartan, untuk saudari Mulatiur Silalahi, kesemuanya berada dalam perawatan di rumah sakit. Biarlah kuat kuasa Allah boleh dinyatakan atas mereka. Begitu juga untuk setiap kami yang sehat, Tuhan juga senantiasa menuntun kami dengan hikmat yang daripada-Mu, agar kami juga memperhatikan protokol kesehatan, tetapi juga kami senantiasa berserah kepada Tuhan di dalam hidup dan kehidupan yang masih dijalani. Kami menyerahkan juga dalam tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga anak-anak kami bersama dengan cucu-cucu. Biarlah Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami semuanya, agar kami selalu boleh melihat dalam campur tangan dan pertolongan Tuhan selalu akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera surgawi di dalam hidup dan kehidupan ini. Terima kasih untuk Bapak Rahakbal yang juga boleh melayani pada saat ini. Tuhan juga memberkati kehidupannya bersama dengan keluarga besar yang sangat mengasihi. Biarlah dengan berkat Tuhan dalam kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat sebagai keluarga besar Allah, setiap kami juga boleh menjadi contoh di dalam skala perkara yang baik dan benar di dalam kehidupan kami, agar melalui kehadiran anak-anak Tuhan di lingkungan masyarakat di mana kami ada, mereka bukan saja boleh memuliakan Tuhan, mereka boleh menyambut dan percaya
bahwa Yesus Tuhan yang ada di dalam hati kami adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Tuhan yang memberkati gereja Tuhan, Tuhan juga memberkati pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan seluruh rakyat Indonesia. Biarlah memasuki tahun yang baru, berangkat dari berbagai pengalaman bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang masih mewarnai kehidupan kami. Kami semakin solid satu dengan yang lainnya. Kami boleh meneladani Tuhan Yesus yang juga menunjukkan yang utama dalam hidup ini, yaitu kehendak Tuhan peduli satu dengan yang lainnya. Di atas segala sesuatu dalam kehidupan kami mau berserah kepada Tuhan karena kami selalu percaya dalam penyerahan yang sungguh kepadamu ya Allah, maka pertolongan dan berkat ilahi-Mu luar biasa kami rasakan. Sambut dan sempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, Oma, Opa, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat yang 24 sampai 25. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289 bait yang pertama dan ketiga. Tuhan pencipta semesta. Marilah berdiri. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih. Tetapi kami menyadari siapa kami ini yang bisa memberi kepadamu ya Bapa. Tapi dengan iman percaya kami bahwa semuanya itu datang daripadamu. Tuhan, terimalah pemberian kami ini.
walaupun apa adanya. Biarlah semuanya ini Tuhan menjadi berkat untuk pelayanan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan tetap berdiri dan berbekalkan firman Tuhan yang mendatangkan hikmat, kekuatan, dan kasih Tuhan, mari nyatakan semua itu dalam kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, jemaat, maupun di tengah-tengah masyarakat, agar melalui kehadiran kita, walau sederhana, tetapi nama Tuhan jua yang dipermuliakan. Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2 kita nyanyikan. Arahkanlah hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara sekalian kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk, masuk dalam saat teduh dan ibadah telah selesai.